Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Ini namanya peluang bisnis yang menjanjikan ini. Kalau aku pikir-pikir sih, nggak akan rugi kalau investasi di sini. Keuntungannya udah pasti nih dan lumayan besar juga pasti ini. Loh, kok ngomong sendiri Bapak ini ya? Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan Bapak udah nggak waras gitu ya? Siapa yang ngomong kayak gitu? Kan Ibu cuma bilang, jangan-jangan. Terus, jangan-jangan apa? Ayo. Jangan-jangan lagi dapat rezeki yang besar. Positive thinking gitu loh, Pak. Ibu ini pinter banget kalau urusan ngeles. Pandai banget kalau mencari alasan, ya toh? Enggak juga sih. Terus ngomong-ngomong, tadi Bapak ngapain ngomong sendiri? Gini loh Bu, ini kan Bapak dapat tawaran investasi dari teman ini. Kalau proposal yang disampaikan setelah Bapak pelajari ya sangat logis sih Bu. Iya, terus? Nah, menurut hitung-hitungan untungnya ya lumayan besar juga ini Bu. Ya udah, nggak usah tunggu lama. Kok nggak diambil aja? Sayang loh Pak, kalau dilepas. Kan ini kesempatan emas. Ya, benar juga sih Bu. Ini Bapak masih hitung-hitung juga dana yang kita miliki nih Bu. Tapi yang pasti ya akan segera Bapak putuskan gitu. Pak, Ibu masih penasaran sama obrolan kita beberapa waktu yang lalu. Apa itu Bu? Itu loh Pak, tentang tawaran yang diberikan oleh Tuhan untuk menerima pengampunan dosa. Iya. Nah, itu kan tawaran yang sangat bagus toh Pak. Oh bagus. Tapi kenapa sih manusia itu justru tidak tertarik sama tawaran bagus itu, Pak? Kalau dipikir-pikir ya juga sih ya Bu. Iya, makanya itu. Kan itu tawaran yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada ciptaannya. Ya harusnya kan manusia yang segera menyambutnya, bukan mengabaikan gitu Bu. Betul. Ya kalau menurut Ibu, apa sebabnya manusia lebih memilih mengabaikan daripada menerima tawaran itu Bu? Apa ya Pak ya? Kalau menurut Ibu sih, ya mungkin tawaran itu nggak terlalu penting buat manusia gitu kali Pak. Ya mungkin kalau tawarannya mendapatkan harta yang berlimpah-limpah itu langsung jadi rebutan. Gitu sih kalau menurut Ibu. Benar juga sih Bu. Manusia memang nggak terlalu mikirin kehidupan sesudah mati. Nah itu Pak. Yang dipikirkan hanya apa yang bisa didapat di dunia ini. Karena kan logis juga sih. Kan semua yang terjadi sesudah kematian itu masih bersifat misteri gitu loh Bu. Ya nggak ada seorang pun yang tahu gitu. Ya tapi kan udah jelas Pak, bahwa manusia itu kalau udah mati akan menghadap penghakiman Tuhan. Itu artinya manusia kan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama di dunia ini dong Pak. Justru itu Bu. Manusia selalu merasa bahwa mereka baik-baik aja. Dan selalu yakin kalau Tuhan itu penuh dengan kemurahan. Sehingga memaklumi manusia yang penuh dengan ketidaksempurnaan itu. Gitu kali Bu. Ibu setuju banget ini Pak. Kita kan memang makhluk yang tidak sempurna. Ya. Nah karena itulah rasanya Tuhan paham lah jika dituntut pun manusia nggak akan mampu berbuat apa-apa, apalagi sampai sempurna gitu, nggak mungkin lah Pak. Kalau Bapak ibaratkan seperti seorang ayah yang menuntut anaknya yang masih kecil untuk itu loh Bu, mengangkat beban 100 kg. Ya kan mustahil toh Bu. Ya mustahil banget. Nah itulah Pak. Tapi kok seperti yang kapan hari kita obrolin itu, Tuhan itu menuntut agar manusia itu sempurna. Kan itu mustahil Pak. Bentar Bu. Dari tadi kita berkutat tentang kelemahan kita sebagai manusia. Kita ini lupa loh Bu, kalau Tuhan tidak hanya menuntut, namun sudah memberikan solusi juga. Oh ya? Kan sudah ada solusinya Pak. Kalau tidak salah ada tawaran dari Tuhan untuk menerima
anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, tepat banget ini Bu. Tawaran ini sudah diberikan. Kira-kira apa yang harus manusia lakukan terhadap tawaran ini Bu? Gimana kalau menurut Ibu? Kalau menurut Ibu ya Pak ya, semuanya itu tergantung pada kita aja sih. Memang ada tawaran, tetapi kan kita bebas untuk memutuskan mau menerima atau menolak. Gitu kan Pak? Kalau yang ini Bapak setuju Bu. Artinya kan manusia memiliki kehendak bebas untuk menentukan. Tetapi Tuhan juga sudah menawarkan solusinya bagi permasalahan terbesar manusia, yaitu hukuman kekal setelah kematian. Ya, bagi mereka, manusia yang berdosa. Justru itu Pak, tadi kan kita udah bahas. Kalau manusia itu lebih fokus memikirkan hidup di dunia ini daripada kehidupan setelah mati. Nah, karena itulah tawaran itu dianggap sesuatu yang tidak terlalu berdampak gitu loh Pak bagi kehidupannya. Iya benar sih Bu. Nah iya. Dalam zaman sekarang ini orang sibuk mikirin anaknya sekolah, terus mikirin pekerjaan, mikirin karir, bagaimana dapatin uang. Nah, ya masih iya. banyak lah Bu. Dan itu ya menurut Bapak sangat manusiawi sih Bu. Dan juga itu jangan lupa ya, kalau manusia bebas memilih dengan cara mereka, gitu ya. Cara mereka mempersiapkan diri untuk menuju kehidupan setelah kematian itu bebas mereka pilih sih Bu. Ya benar sih Pak, manusia bebas menentukan menurut pemikirannya bagaimana mereka mempersiapkan diri menghadap penghakiman Tuhan. Dan itulah kebebasan mutlak yang Tuhan berikan kepada manusia, iya kan? Ya, begitulah Bu, di tengah hiruk pikuk kehidupan manusia, ya Bapak yakin ya, kalau manusia akan selalu mengalami keadaan yang membuat mereka sadar bahwa suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Misalnya nih Bu, ketika manusia sakit, ketika manusia terpuruk, ketika semakin tua, biasanya manusia ini akan ingat bahwa ternyata hidup ini ada batasnya, gitu loh, sadar gitu loh Bu. Ibu kok jadi merinding ya Pak ya? Ketika Bapak bilang bahwa manusia akan dibawa pada kesadaran bahwa dirinya terbatas dan akhirnya harus meninggalkan dunia ini. Gimana gitu loh Pak rasanya Pak? Ya bukan Ibu saja yang merasakan, ya Bapak juga merasakan hal yang sama kok Bu. Apalagi Bapak kan kadang sakit juga gitu. Nah itu. Nah justru keadaan itulah yang kadang menyadarkan Bapak dan kita semua bahwa sehebat apapun kita, toh akhirnya semua itu pasti ada batasnya kok Bu. Ada akhirnya. Ya ngomongin semua ada batas dan akhirnya, Ibu kok jadi teringat tentang sesuatu yang menggambarkan kondisi manusia yang sesungguhnya ya Pak ya? Tapi Ibu itu lupa, kalau tidak salah ada kata-kata seperti ini Pak. Nafsu makan tak bisa dibangkitkan lagi. Kira-kira seperti itulah Pak. Ibu lupa. Oh alah, bentar yang itu ya Bu. Bentar Bapak carikan. Bentar ya, biar lebih jelas. Ini nih. Bentar ya, Bapak bacakan ya Bu ya. Iya Pak. Ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Nah, iya Pak. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah itu dia Pak. Itu kan gambaran bagaimana manusia memasuki proses menuju pada akhir hidupnya. Ya toh, ada rasa takut, terus rambut sudah mulai memutih, gitu kan? Sudah nggak bisa jalan, terus nggak pengen makan, dan akhirnya manusia terputus dengan kehidupan dan kembali menjadi debu. Itu loh Pak maksudnya Ibu. Ya, sebenarnya semuanya sudah sangat jelas ya Bu. Tuhan itu sudah membukakan sebuah kenyataan yang pasti bahwa manusia itu mau tidak mau, kemudian suka tidak suka, pasti suatu saat akan memasuki
proses yang menuju kerapuhan, kemudian kerentanan, dan akhirnya semua selesai dan manusia kembali menjadi debu, Bu. Tetapi harus diingat, Bu, ada nih bagian akhir. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Itu loh, Bu. Nah, itu dia, Pak. Bagaimanapun kita semua ini kan terbatas. Dan pasti ada akhirnya di dunia ini. Nggak selamanya toh. Namun itu bukan akhir dari semuanya. Karena kalau kayak sinetron kan masih ada sambungannya gitu, episode selanjutnya gitu kan ya, Pak ya. Nah, roh manusia kembali kepada pencipta untuk menghadap penghakimannya. Nah, Bu, seandainya semua manusia menyadari hal ini, pasti kita semua atau mereka semua patut mempertimbangkan tawaran dari pemilik roh manusia itu. Karena sejatinya, Bu, dia tidak menghendaki manusia mengalami yang namanya kebinasaan. Begitupun sebaliknya, Tuhan menghendaki agar manusia memperoleh hidup yang kekal, pasti itu. Nah, itu tadi yang Ibu katakan toh, Pak. Tidak semua manusia itu bersedia menerima tawaran itu. Itu kan, manusia itu kan bebas memilih, Pak. Betul. Dan ketika manusia memilih untuk menolak kasih karunia Tuhan dalam putranya Yesus Kristus itu tadi, Bu, tentu itu akan mendapatkan konsekuensi gitu loh, Bu. Ibu masih ingat nggak apa akibat bagi manusia yang menolak kasih karunia Tuhan? Ayo. Ya, Ibu selalu ingat dong, Pak. Oke, apa? Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Iya toh? Betul itu, Pak. Nah, benar banget, Bu. Itulah nasib setiap manusia yang menolak kasih karunia Tuhan. Mereka akan dilemparkan ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi, kita harus berbuat apa ya, Bu? Ya, ambil keputusan lah, Pak, untuk menerima kasih karunia Tuhan dalam Yesus Kristus. Dan keputusannya adalah hari ini, seperti ada tertulis. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ya udah, Bu, Bapak juga nggak akan mengeraskan hati Bapak. Ibu juga lah, Pak. Pak, ngomong-ngomong, tadi katanya ada tawaran investasi yang menjanjikan. Kapan mau diputuskan? Ya sekarang, Bu. Ini Bapak mau langsung WA orangnya kalau Bapak menerima tawaran investasi itu. Nah, bagus itu, Pak. Ya udah, Pak. Ibu lanjut investasi dulu di dapur ya, Pak ya. Oke, Bu. Siap-siap. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.